Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video. Banyak pengamat yang meragukan kemampuan Patrick Kluivert. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini itu Piala Dunia, bos. So I just think this is one of the worst decisions in all of World Football Federation. Jujur, gue agak shock juga kenapa Patrick Kluivert menjelang debut melatih saat tandang ke Australia. Kini semakin banyak pengamat meragukan kualitas Patrick Kluivert memimpin skuad Garuda. Bukan hanya Towel atau Coach Justin, tapi pengamat Amerika juga meragukan kemampuan Kluivert. Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresif. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada konti ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jeripaya keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Ya, 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi, pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi, yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih, secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil? Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah? Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini, itu Piala Dunia, bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. jujur, gue agak shock juga kenapa Patrick Kluivert, padahal gue punya kandidat lain. Tapi yang jadi masalah, kalian harus paham, ini bukan pendapat kalian atau pendapat gue. Ini pendapat PSSI yang harus kita terima. Karena mau nggak mau, Patrick Kluivert adalah sosok yang semoga bisa bawa kita ke Piala Dunia. Sekarang lu kebayang deh, kalau diri lu kerja di kerjaan baru, lu baru masuk, dihantam kiri kanan, sejarah-sejarah lu dibuka. Gimana perasaan lu? Lu akan bekerja optimal nggak? Etienne yang rugi siapa? Perusahaan yang lu kerja, karena lu tidak bisa kerja optimal, nggak bisa berikan segala karena lu nggak nyaman. Maka dari itu, apa untungnya kalian ngehajar Patrick Kluivert sementara beliau adalah sosok yang harus membawa kita ke timnas? Jadi pendapat kalian, pendapat gue pun itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mendukung Patrick Kluivert dengan segala sejarahnya, segala kesalahan yang dia lakukan. Tetap kita butuh dia.
alangkah lebih baik kalau kita mendukung dia, menyambut dia seperti karakter orang Asia, berterima kasih kepada Sintayong atas jasanya, menyambut pelatih baru siapapun itu orangnya, karena dia sudah ditunjuk oleh PSSI dan PSSI yang punya hak satu-satunya menunjuk pelatih. Nanti soal like and dislike, oke? Maka dari itu, please, come on. Lu pikir suara-suara negatif ini nggak sampai ke kuping dia? Ini nggak bisa diputar balik, guys. Come on, nggak bisa diputar balik. Ini udah kemungkinan besar udah tanda tangan, udah deal. Jadi gimana coba? Inilah dia coach terbaru Timnas Indonesia yang bakal menggantikan Shin Tae-yong, iaitu Patrick Kluivert. Jadi ramai yang DM aku, komen suruh aku review sikit lah pasal Patrick Kluivert ni. Boleh? Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow dan tekan mantap cuy. So, apa yang aku akan beritahu selepas ni mungkin ada sesetengah orang Indonesia yang tidak senang untuk dengar. Tapi ini adalah pendapat aku semata-mata. Yang mana aku nampak sekarang ni PSSI, management Timnas sekarang ni, memang diorang ni berpandukan dasar pandang ke Belanda. Okey, memang diorang berteraskan Belanda daripada pemain sampailah sekarang ke coach. Coach pun dapatnya orang Belanda. Okey. So, adakah benda ni bagus ataupun tidak bagus? Of course lah, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Dari segi bagusnya, communication lah akan improve. Sebelum ni coach Shin Tae-yong mungkin tak boleh langsung cakap Belanda, tak fasih sangat berbahasa Inggeris. Jadi nak communicate pula dengan player-player yang boleh cakap orang putih, boleh cakap Belanda, boleh cakap Indonesia. Tak ada yang boleh cakap Korea. Jadi dari segi communication tu agak kurang antara player dan juga coach. Tapi dari segi yang negatifnya, Patrick Kluivert ni bila tengok track record dia sebagai seorang manager, tak adalah power mana. CV dia memang tak bagus lah, senang cerita kan. Don't get me wrong, he's a very good player, tapi as a manager, as a coach, setakat ni CV dia tidak memberangsangkan. Ada juga rumours yang kata Van Gaal akan tolong jadi director of football untuk Timnas Indonesia. Yang ini belum confirm lagi. Tapi beberapa jam yang lalu aku nampak berita Louis Van Gaal dilaporkan telah membantah untuk menjadi director teknik Timnas Indonesia. Jadi mungkin berita Van Gaal ni palsu lah, rumor semata-mata. Yang ni aku tak confirmkan lagi. Tapi kalau dapat Van Gaal, dan is very good lah. Walaupun bukan sebagai coach, tapi sebagai director of football pun is very very good. Sebab Van Gaal kot dah level memang international kan. Dah bawa Belanda, dah bawa banyak-banyak kelab besar. Jadi dari segi pengalaman Van Gaal ni memang power lah. Tapi dari segi Patrick Kluivert sendiri, dia punya pengalaman kurang. Pengalaman manage tim-tim Asia ataupun negara-negara Asia langsung tak ada. Jadi agak berisiko lah move ni. Bukan aku nak cakap memang takkan berjaya. Boleh je satu hari nanti tiba-tiba berjaya je kan. Pergi je Indonesia ke Piala Dunia kan. Tapi setakat ini adalah move yang sangat berisiko daripada PSSI.